Kehidupan itu melewati kegembiraan dan kesedihan. Kehidupan itu melewati yang dinamakan dengan kesulitan dan kemudahan. Maka yang kita pikirkan itu bukan ketika gembira, karena gembira itu lebih mudah. Tetapi yang kita pikirkan itu bagaimana kita kalau melewati kesedihan, dan bagaimana ketika kita melewati kesulitan. Kadang-kadang kita mendapatkan kemudahan, tapi pasti kita akan mendapatkan kesulitan. Dan di antara bahasa ketika membicarakan tentang kesedihan dan membicarakan tentang kesulitan, yaitu adalah ketika cinta yang kita miliki tidak mendapatkan sambutan dan tidak mendapatkan respon dari orang yang kita puja dalam kehidupan kita. Dan itu perkara yang tidak gampang. Dan kita harus mengetahui bagaimana ketika kita mendapatkan satu musibah. Kalau kemudian tiba-tiba, bukan musibah, kalau tiba-tiba kita mendapatkan suratan takdir kesulitan. Kalau tiba-tiba kita mendapatkan suratan takdir, yaitu adalah kesedihan. Ketika orang yang kita harapkan semoga dia menjadi halal dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita membayangkan bahwasanya dialah yang kita lihat pertama kali ketika kita membuka mata ketika subuh berkumandang. Indah betul ya, Masya Allah. Saya juga baru kepikiran di sini doang. Maka kemudian ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita doa. Maka bagaimana menyikapi itu supaya semua persoalan itu dapat diletakkan sesuai dengan petunjuk syariat. Karena kita khawatir kalau kemudian kita tidak mengetahui ini, kita akan terkena depresi dan frustasi. Karena salah satu penyebab banyaknya orang mati bunuh diri bukan hanya karena dia gagal menjadi anggota DPR, tapi salah satu di antara penyebab banyak orang itu mati bunuh diri, frustasi, dan bahkan tidak sedikit yang sampai mengalami goncangan jiwa, yaitu adalah ketika kita menjumpai orang ketika cintanya tidak mendapatkan respon sebagaimana yang dia bayangkan dan dia harapkan dan cita-citakan. Maka kalau dia tidak paham petunjuknya, maka akhirnya yang terjadi adalah frustasi dan depresi. Saya punya saudara jauh ya. Ternyata beliau sampai tua dan meninggalnya tidak menikah. Saya ketika menjumpai orang tidak menikah, yang saya pikirkan bukan masalah biologisnya, tapi yang saya pikirkan cuma sederhana. Seorang laki-laki kemudian tidak menikah, siapa yang akan mengangkat tangan untuk mendoakan dia kalau dia terbujur kaku di dalam kuburnya? Siapa anak-anak yang paling tulus mendoakan bapaknya kalau bukan anak-anak kita? Tapi ternyata saya akhirnya pernah memberanikan diri untuk bertanya, kenapa mas tidak menikah? Ternyata jawabannya mengejutkan. Dia ternyata pernah punya cinta kepada seseorang, dan ternyata cinta itu tidak tersalurkan. Dia jaga cinta itu hingga meninggal dunia, padahal orang yang dia cintai sudah beranak pinak dengan keturunan yang banyak ya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, inilah bahayanya kalau kemudian kita memiliki perasaan tapi kita tidak paham bagaimana syariat menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengendalikan perasaan itu ketika telah tumbuh pada hati kita dan jiwa kita. Paham sampai di sini? Kalau paham silahkan pulang.